Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan kuliah kita pengolahan sinyal, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang transformasi Laplace. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang transformasi Fourier. Nah, transformasi Laplace ini merupakan bentuk umum atau generalized form dari transformasi Fourier. Coba kita lihat bentuk umum sebuah transformasi G alpha sama dengan integral dari A sampai B Ft K alpha T dt. Oke. Nah, yang ini adalah outputnya, sedangkan yang ini adalah inputnya. Yang ini kita sebut dengan integral kernel. Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan transformasi Fourier, jadi apa? Kita coba bandingkan dengan transformasi Fourier. Transformasi Fourier kemarin itu, ini kita transformasi X dari domain waktu T menjadi domain X besar. Ini menjadi domain frekuensi atau omega. Ini diberikan oleh persamaan integral, ini dari minus tak berhingga sampai tak berhingga X T E pangkat minus I omega T dt. Oke, ini kemarin kita sudah pelajari. Jadi kalau kita lihat di sini transformasi Fourier, ini adalah outputnya, sedangkan ini adalah inputnya, yang ini integral kernelnya. Oke. Nah, ini bentuk umum dari sebuah transformasi. Oke. Nah, transformasi Laplace ini Laplace ini apa? Laplace ini nama orang, diambil dari seorang nama matematikawan, orang matematika. Nah, ini adalah bentuk umum, bisa dikatakan sebagai bentuk umum dari transformasi Fourier, atau dengan kata lain transformasi Fourier itu adalah salah satu bentuk khusus dari transformasi Laplace. Nah, transformasi Laplace ini dituliskan F ini Ft, ini transformasi Laplace. Jadi L Ft ini sama dengan F besar T.
Nah, untuk mengembalikannya kita juga punya inverse transformasi Laplace. Oke. Dengan f ini fs ya. Jadi dia fs dengan s ini adalah bilangan kompleks. Oke. Nah, fs ini diberikan, jadi yang fs ini diberikan persamaan integral, ini sama integral minus tabur hingga sampai tabur hingga ft e pangkat minus s t dt. Nah, coba perbandingkan perbedaannya dengan transformasi Fourier. Kalau transformasi Fourier kita punya di sini I omega t. Kalau di transformasi Laplace kita punya minus S T. Oke. Nah, S ini S sama dengan, ini yang perlu di S sama dengan S ini sama dengan sigma ditambah I omega. Oke, ini biasa kita sebut damping faktor. Oke, damping faktor, faktor damping. Oke, ini frekuensi. Oke, jadi bisa dilihat di sini kalau sigmanya sama dengan 0, S sama dengan I omega. Sehingga kalau damping faktornya 0, transformasi Laplace itu mempunyai bentuk yang sama dengan transformasi Fourier. Oke, jadi itu kenapa dikatakan transformasi Fourier itu adalah salah satu bentuk khusus dari transformasi Laplace. Oke. Oke, kita lihat Fz. Jadi apa namanya? Untuk Fz dengan Z lebih besar atau sama dengan 0. Nah, transformasi Laplace-nya ini, Fs-nya sama dengan, nah ini bukan dari minus tabur hingga sampai tabur hingga, tetapi dari 0 sampai tabur hingga. Ft E minus St. St dt. Nah, kalau bentuknya seperti ini kita sebut dengan unilateral. Oke. Ini Anda ingat unilateral transformasi Laplace. Oke. Laplace atau biasa kita sebut transformasi Laplace satu sisi.
Tapi untuk sinyal ini ternyata dia sifatnya bilateral. Oke, bilateral. Nah, bilateral berarti dari minus tabel hingga sampai tabel hingga. Nah, karena dia sifatnya bilateral untuk sinyal, maka ini sedikit bantuan. Bilateral, maka dia mempunyai rentang konvergensi. Oke, jadi kalau di deret itu kita dulu deret pangkat itu kita mengenal rentang konvergensi. Nah, kalau di sini juga ada rentang konvergensi, tetapi rentang konvergensinya di sini kita sebut dengan region of konvergensi. Kita simbol dengan ROC. Jadi begitu saya bicara tentang ROC, itu adalah apa namanya, rentang konvergensi dari sebuah transformasi Laplace. Oke, kita lanjutkan. Nah, di dalam ruang di luar daerah ROC ini, di luar ROC, ini transformasi Laplace, ini tabel hingga atau dia tidak ada, tidak ada transformasi Laplace-nya. Kemudian transformasi Laplace ini mempunyai inverse transformasi Laplace. Jadi Ft ini kalau transformasi Laplace menjadi Fs, kemudian inverse-nya Ft ini sama dengan 2pi integral sigma minus j i omega, ini sigma ditambah j i omega, fs e st dt. Ini adalah jadi yang bagian akhir ini adalah inverse dari transformasi Laplace. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana hubungan antara transformasi Laplace dan transformasi Fourier. Oke, jadi kita lihat hubungan antara transformasi Laplace, jadi transformasi Laplace dan
transformasi Fourier. Oke, bagaimana hubungannya? Nah, kita tahu tadi TL, transformasi Laplace, itu merupakan bentuk transformasi Fourier dengan S sama dengan I omega. Oke, ini ini bisa kita buktikan. Oke, dengan mudah bisa kita buktikan. Nah, transformasi Laplace ini mempunyai beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Oke. Nah, jadi ada beberapa kondisi dari sebuah transformasi Laplace. Apa yang dimaksud dengan kondisi di sini? Kita tahu bahwa dia bersifat bilateral untuk sinyal. Nah, LT bilateral transformasi Laplace. TL FT Fs, ini transformasi Laplace dari F kecil T, ini minus tabur hingga sampai tabur hingga, Ft, E pangkat minus sigma minus ST. Nah, ST-nya ini di sini saya ganti menjadi minus sigma T E pangkat I omega T dt. Oke, itu bisa kita ganti. Kemudian yang ini kita misalkan, menjadi F1 T. Oke. Nah, lalu ini kita lakukan. Maka integral minus tabur hingga sampai tabur hingga F1 T E minus I omega T dt. Nah, suku yang ini harus bisa diintegralkan, atau dengan kata lain integralnya berhingga. Oke, integralnya berhingga, integralnya harus berhingga, integral F1 T dt minus tabur hingga sampai tabur hingga, ini nilai mutlaknya dt, ini harus lebih kecil daripada tak berhingga. Oke. Nah, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, kita tuliskan di sini integral minus tabur hingga sampai tabur hingga Ft E minus sigma T dt ini harus lebih kecil daripada tabur hingga. Oke. Nah,
rentang sigma yang memenuhi persamaan ini, inilah yang kita sebut dengan ROC. Jadi sigma yang memenuhi persamaan ini, itulah yang kita sebut dengan ROC. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Kita lihat contohnya. Contoh. Ini kita bisa FT-nya. FT-nya sama dengan E pangkat 2T. 2T U T. Oke, ini fungsinya. Kita lihat untuk rentang konvergensinya itu bisa kita langsung integralkan. Integral minus tak berhingga sampai tak berhingga F T E pangkat minus sigma T, nilai mutlaknya dt, ini sama dengan ft-nya E pangkat 2T UT E pangkat minus sigma T dt. Nah, kita anggap UT ini adalah fungsi nilainya 1, maka ini kita punya integral minus tak berhingga sampai tak berhingga E pangkat 2 kurang sigma T dt. Nilai mutlaknya. Ini batas integralnya. Nah, kita ambil nilai mutlaknya. Nah, coba perhatikan untuk integral ini supaya dia berhingga, maka pangkatnya ini harus negatif atau sama dengan 0. Kalau ini negatif, kalau ini mau lebih kecil daripada tak berhingga, maka pangkatnya itu harus sama dengan 0. Lebih kecil daripada 0. Atau dengan kata lain, 2 kurang sigma ini lebih kecil daripada 0. Atau bisa ditulis sigma lebih besar daripada 2. Jadi ROC-nya adalah sigma lebih besar daripada 2. Kalau kita gambarkan dalam bidang kompleks, seperti ini ke sana sigma, di atas ini I omega, S ini biasa kita sebut dengan S plane, di sini sigma sama dengan 2. Jadi daerah konvergensinya itu sigma lebih besar daripada 2, berarti daerahnya yang ini adalah daerah konvergensi atau ROC-nya. Oke, sekarang kita lihat
sifat-sifat ROC. Jadi apa namanya, ROC ini, di dalam ROC ini adalah daerah di mana transformasi Laplace ini berhingga atau konvergen. Jadi saya ulangi untuk mempertegas saja. Jadi ROC kenapa ROC ini penting? Karena di dalam ROC inilah transformasi Laplace nilainya berhingga. Oke. Nah, sekarang ROC ini ada beberapa sifat ROC. Nah, yang pertama, ROC tidak memiliki kutub, oke, atau pol. Oke, ROC tidak memiliki kutub. Maksudnya apa? Kalau kita punya nilai Fs sama dengan seper S tambah 2. Nah, kalau S tambah 2 ini bernilai 0, nah, ini dikatakan kutub. Dengan kata lain, S sama dengan minus 2. Nah, kalau berarti S ini kita tidak masukkan, S yang seperti ini kita tidak masukkan di dalam ROC. Oke? Karena dia merupakan kutub. Yang kedua, untuk sinyal right side atau sisi kanan, kita right side, ROC-nya berbentuk seperti ini. Maksudnya sinyal sisi kanan seperti ini. Sinyalnya di sini 0. Nah, di A, di titik A ini, dia sinyalnya seperti ini. Ini sampai tak berhingga, nilainya 1. Nah, ini disebut right side signal. Oke, karena dia sinyalnya yang ada sisi kanan. Oke. Nah, kalau seperti ini, kalau kita punya RO sigma seperti ini, misalnya di titik ini, nah kita ambil yang titik di sini, oke, untuk right side signal. Oke, nanti kita lihat contohnya. Kemudian yang ketiga, kebalikannya, ini kebalikannya. Kalau kita punya left side, berarti kalau left side itu seperti ini. Ini seperti ini. Berarti untuk left side ini kita punya 2, maka kita ambil yang
di sini. Kemudian yang selanjutnya, sifat selanjutnya, jika sinyal ROC dalam ROC termasuk imaginary part, J omega, sumbu J omega sama dengan 0. Ini biasa kita sebut ini stability sinyal, sinyal yang stabil. Contohnya seperti ini kita punya seperti ini, sigmanya seperti ini, ROC-nya di sini kita tahu tadi J I omega, di sini sigma. Nah, J omega sumbu ini dimasukkan di dalam ROC-nya. Oke, ini termasuk dalam ROC. Oke, kita lihat contohnya. Kita coba lihat contohnya. FT sama dengan E pangkat 5 ditambah 3I T U minus T minus 5. Oke. Nah, kalau kita lihat, coba perhatikan, ini adalah left side signal. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat UT-nya itu adalah left side signal. Nah, terus bagaimana caranya kita menentukan ROC-nya? Kita lihat sigmanya. Ya. Jadi sigma dengan koefisien di sini T. Ini koefisiennya T. Bukan IT ya, koefisiennya T. Nah, berarti di sini 5. Oke. Nah, sekarang apa hubungannya ini? Nah, karena dia left side signal, maka sigma di sini sigma lebih kecil dari 5. Atau dengan kata lain, kalau kita gambarkan, ini 5, maka ROC-nya ini yang bagian sini. Oke. Karena dia left side signal. Oke. Kemudian kita coba lihat contoh yang kedua. Ini bentuknya fungsinya seperti ini. F T sama dengan E pangkat 3T U T ditambah E pangkat minus 2T U pangkat minus T. Berarti ini adalah left side, kemudian yang ini right side. Oke. Nah, berarti yang pertama, kalau kita lihat yang pertama ini, apa hubungannya R dengan 3? Oke. Berarti sigma 1, yang pertama sigma 1
karena dia right side, maka ini sigma 1 lebih besar daripada 3. Kemudian ini left side, berarti sigma 2 lebih kecil daripada minus 2. Kalau kita gambarkan, ini I omega, sigma, di sini minus 2, sini 3. Nah, di mana daerahnya? Perbatasannya. Yang pertama itu di sini, lebih besar daripada 3, kemudian yang kedua itu di sini. Nah, kalau kita punya fungsi seperti ini, tidak ada ROC yang beririsan, maka fungsi ini tidak mempunyai tidak ada transformasi Laplace-nya, tidak ada, oke? Atau tidak konvergen. Contoh yang ketiga, ini sebelum kita berakhir, Ft sama dengan minus E pangkat minus T minus 2T ditambah UT ditambah E pangkat minus 3T UT. Okay. Nah, ini semua right side. Ini semua right side. Maka E lebih besar daripada minus 2, sigma 1. Sigma 2 lebih besar daripada minus 3. Jadi dia mempunyai yang beririsan, sehingga dia mempunyai nilai yang nilai LT atau transformasi Laplace-nya. Jadi kalau digambarkan, J omega minus 2 di sini, ini minus 3. Oke. Daerahnya ini yang pertama, ini merah. Kemudian yang kedua, kita warna hijau. Nah, sehingga ada daerah yang beririsan. Daerah yang beririsan itu ini. Oke. Jadi ROC-nya adalah sigma. Fungsi ini ROC-nya adalah sigma lebih besar daripada minus 2. Oke. Seperti itu cara menentukan nilai konvergensi dari sebuah signal. Nah, untuk tugasnya nanti Anda coba lihat transformasi daerah konvergensi dari fungsi sinus dan kosinus. Atau nanti pertemuan selanjutnya kita bahas contoh yang lain. Kenapa transformasi Laplace ini penting? Nah, kita tahu bahwa sinyal itu ada dua, ada sinyal bersifat kontinu, nah ada sinyal bersifat diskrit. Oke. Nah, kalau kita melakukan transformasi Fourier, di sini transformasi Fourier, di sini diskrit transformasi Fourier transform. Oke. Kalau di daerah kontinu kita melakukan transformasi
Laplace. Nah, nanti analognya dengan kalau di daerah bekerja dengan sinyal diskrit, kita nanti akan melakukan yang namanya transformasi set. Oke, jadi di sini nilainya namanya transformasi set. Saya kira sekian untuk hari ini. Untuk video pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.